Oke, sekarang kita kembali membahas tentang nilai eh, bentuk pelinearan. Kita sekarang membahas tentang bentuk pelinearan di soal nomor 2 bagian C. Soalnya adalah sebagai berikut. Fungsi variabel Z yang merupakan fungsi fx, y sama dengan fungsi trigonometri yaitu cos x kuadrat y. Untuk x0-nya itu pi per 2, untuk y0-nya 0. X0, Y0. Selalu begitu ya. Oke. Tadi kan kita udah dapet bentar. Mana tadi? Oh ya. Kita udah dapet turunan si fungsi Z atau fx, y terhadap variabel x dapatnya min 2 x y sin x kuadrat y. Ini x0 y0 ya. Nah, langsung aja kita masukin x0 y0-nya di sini ya. Langsung aja kita masukin x0 y0-nya di sini. Jadinya ini juga x0 y0. Min 2 dikali bentar, pi per 2. Min 2 dikali ya pi per 2. Kali 0. Ya udah berarti 0 semuanya. Ini sin 0 juga 0. Oke. Fx-nya 0 ketika udah dimasukin pi per 2,0. Sekarang Fy-nya. Fy-nya tadi kita udah dapat min x kuadrat sin x kuadrat ya. Bentar ya. Iya, ya benar-benar. Ini 0 juga jangan-jangan. Min x kuadrat min pi per 2 kuadrat. Sin 0. 0 juga ya. Oke lah, kalau 0 semua. Berarti kita langsung aja menyamadengankan si persamaannya kan L, x, y sama dengan fx0 y0. Ya udah sampai sini aja ya. Karena tadi si gradien kemiringan apa? Kemiringan bidang singgung terhadap x-nya 0, kemiringan bidang singgung terhadap bidang y-nya 0. Jadi kita nggak usah ngelanjutin x min x0 sama y min y0-nya ya. Nah, tandanya tuh apa sih kalau turunannya atau gradiennya itu 0, berarti dia tuh ada di puncak. Titiknya tuh ada di puncak atau dia tuh titik maksimum atau titik minimum gitu. Coba nanti saya tunjukin GeoGebra-nya ya. Jadi si bentuk linearannya itu ya si fungsinya itu ketika dimasukin nilai x0 sama y0-nya. Kan tadi cos berapa? Cos x kuadrat. Iya ya. Jadinya cos pi per 2 kuadrat kali 0. Cos 0. 1. Gini ya. Coba deh sekarang kita buktiin. Karena kita dapat bentuk pelinearannya 1. Sekarang kita coba stop share dulu. Saya buka GeoGebra dulu. Bentar. Oke, share screen saya udah kelihatan kan ya? Kira-kira begini gambarnya, begini visualisasi si fungsi fx, y sama dengan cos x kuadrat ini. Ini kira-kira bentuknya kayak gini nih, gak karuan gini. Gradien itu 0, berarti dia bentar. Buset. Saya kurang bisa menginterpretasi juga ya. Tadi gradiennya atau kemiringannya itu 0. Bentar, apakah mungkin kayak gini maksudnya ya? Kita lihat secara datar gini. Di situ maksudnya kenapa si gradien terhadap x sama y-nya 0 gitu. Karena gimana ya kalau ada kemiringan. Ini kan yang x itu sumbu bentar. X itu sumbu y yang y. Terhadap satu ke sini dia nggak ada. Sorry. Aku langsung lurus. Oke, coba kita balik ke whiteboard dulu ya.
Minggu kemarin udah saya jelasin belum ya? Yang kayak gini nih. Minggu kemarin kalau nggak salah belum saya jelasin. Jadi kalau misalnya ini kan kita tahu di trigonometri ada kuadran 1, 2, 3, terus 4. Nah, kalau gradiennya itu ke sini, berarti dia kan menanjak ya atau naik. Berarti dia positif. Kalau dia turun ke bawah, kayak gini, berarti dia negatif. Lihat yang di bagian kanannya ya. Nah, berarti dia kayak gimana? Saat dia di kuadran 1 dan di kuadran 3, dia positif. Sedangkan saat di kuadran 2 dan di kuadran 4, dia negatif karena menurun. Sedangkan kalau yang di kuadran 1 dan 3 dia tadi menanjak ya. Oke, kira-kira kayak gini sih. Untuk mempermudah. Nah, cos 0. Cos 0 itu di mana? Cos 0 itu kan di sini nih, bentar. Cos 0 di sini. Ya, dibilang menanjak enggak, dibilang menurun enggak gitu. Jadi netral gitu. Dia nggak masuk ke kuadran 1 maupun ke kuadran 4. Dia di perbatasannya gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Terkait bentuk pelinearan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Karena soal yang nomor 2B itu sama kayak soal nomor 2A. Dia aljabar biasa. Jadi saya ngasih contoh soal yang di sini yang aljabar trigonometri yang selalu beda jenis ya. Makanya saya tadi skip yang B karena dia aljabar juga sama kayak A. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 atau nomor 4 nih. Karena nomor 3 dan nomor 4 sama-sama nyari nilai hampiran. Cuma bedanya nomor 3 itu fungsinya len atau logaritma natural, sedangkan yang nomor 4 itu fungsinya trigonometri. Kayaknya yang len aja ya. Karena yang trigonometri sama yang aljabar udah. Kita coba model baru yang len. Soalnya itu kayak gimana? Soalnya itu adalah gini. Z sama dengan f x0, y0 sama dengan len x kuadrat plus y. Nah, dia diketahui titik x0, y0-nya itu 0,0. Ini x0 sama y0-nya. Yaudah kita cari dulu aja sesuai petunjuk bentuk pelinearan tadi. Kita masukin rumusnya. Kita cari dulu fx sama fy-nya. Fx sama dengan kita turunin kan ya. Berarti bawahnya yang dirinya sendiri, atasnya turunannya terhadap si x0. Jadinya berapa? Kita anggap y-nya sebagai konstanta. Jadinya 2x0 ya. Kita masukin aja x0 sama y0-nya dari sekarang ya. Jadi 2 kali 0. 0 kuadrat plus 0 jadinya 0. Fx-nya 0, fy-nya sekarang. Dirinya sendiri, bawahnya itu. Terus atasnya turunan x0 kuadrat plus y0 terhadap variabel y. Terhadap variabel y0. Jadinya x0-nya kita anggap konstanta, diturunin jadinya 0. Y0 diturunin terhadap y0 1. Kita masukin nilai 0,0. Jadinya apa kalau kayak gini? Ini nomor 3. Bentar. Bener gak ya saya ngerjainnya? 3. 0 plus 1. Sorry. Ini tuh Y0-nya 1.
Y0-nya 1. Bentar ya. Y0-nya 1. Y0-nya 1. Ini 0/1, 0. Ini 1/1, 1. Oke, ini ingat-ingat ya. Fx-nya 0, Fy-nya 1. Sekarang kita masukin ke rumus hampiran. Ya sama aja kayak rumus bentuk bilinearan tadi, tapi nilai X sama Y-nya dimasukin. Lah, tapi nilai X sama Y-nya yang mana? Oke, bentar ya. Saya tulis dulu. Jadi kan persamaannya L X, Y sama dengan Fx0, Y0 ditambah apa? Ditambah Fx, X min X0, ditambah Fy, Y min Y0. Gini kan ya. Sama dengan Fx-nya tadi berapa? 0 ya. Yaudah berarti X min X0-nya nggak usah dihiraukan lagi. Sorry. Kita masukin dulu len-nya. Len X0 kuadrat. 0 tambah 1. Len 1. Langsung aja ya. Len 1 ditambah Fx-nya 0. X min X0 yang nggak usah dihiraukan lagi. Ditambah Fy-nya 1. Y min 1. Gini ya. Len 1 berapa? Nggak usah kita tulis dulu deh. Sekarang kita punya L X, Y sama dengan len 1 plus Y min 1. Nilai X sama Y-nya kan diketahui di soal ya. Nilai fungsinya itu kan 0,1 sama 0,9. X-nya 0,1, Y-nya 0,9. Yaudah berarti kita substitusin ke XY-nya ini nih. XY-nya ini. Ini saya tulis dulu ya. 0,1, 0,9. Sama dengan len 1 ditambah Y-nya 0,9 dikurang 1. Sama dengan berapa nih 0,9 kurang 1? Min 0,1 ya. Len 1 min 0,1. Len 1 berapa? Len 1. 0. Ini tandanya hampiran. Ini sama dengan 0 ya. 0 min 0,1 jadinya min 0,1. Ya udah jadi dapatnya min 0,1 deh nilainya. Udah sampai sini aja. Untuk soal nomor 3. Bedanya sama yang bentuk bilinearan, kalian harus masukin nilai X sama Y-nya sesuai yang diketahui di soal gitu. Kalau instruksinya disuruh nentuin hampiran, X dan Y-nya pasti diketahui kok. Kalau nggak diketahui berarti dia yang ditanya bentuk bilinearan, oke? Untuk nomor 4 kalian coba kerjain sendiri ya. Itu bedanya cuma di jenis fungsinya aja. Kalau di nomor 4 itu fungsi trigonometri. Langkah dan cara pengerjaannya sama aja kayak yang udah saya contohin ini. Oke, ini saya clear dulu semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 5 nih. Soal nomor terakhir. Ini kan ada 3 soal ya. Coba saya mungkin bahas 2 aja deh. Satunya biar kalian coba kerjain. Nah, tapi sebelum itu kita masuk ke intronya dulu ya. Intronya itu ada di grup WA, udah saya kirimin. Intronya. Coba semuanya buka ya. Grup WA-nya. Udah saya kirimin 3 screenshotan. Buka screenshot yang pertama. Di sini kita mau
masuk ke pendahuluan nilai maksimum dan nilai minimum. Karena soal nomor 5 ini terkait nilai ekstrim yang kita harus klasifikasi ini. Dia tuh nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Kita coba baca yang screenshot pertama. Fungsi fx, y yang terdefinisi pada domain df mempunyai nilai maksimum lokal di titik x0, y0 jika ada ini simbol sigma lebih dari 0 sehingga berlaku fx0, y0 lebih besar sama dengan fx, y. Kalau yang minimum berarti df-nya mempunyai nilai minimum lokal di x0, y0. Terus nilai sigmanya itu bentar. Nilai sigmanya kurang dari 0 fx0, y0 kurang dari sama dengan fx, y. Untuk setiap x-y yang memenuhi akar x min x0 kuadrat plus y min y0 kuadrat kurang dari sigma. Gini ya. Nah, maksudnya gimana sih kalau baca secara definisi formalnya mungkin juga kurang paham ya. Tapi coba kalian lihat di gambar delta Y sama delta X yang di bawahnya itu. Itu kan ada gambar koordinat kartesius kayak gini nih. Ini dia ceritanya terhadap fungsi satu variabel. Kayak gini. Misalnya ini ada persamaan garis yang berarti Y sama dengan X ya. Anggaplah di sini min 2. Berarti Y sama dengan X min 2 persamaan garisnya. Nah, ini kan sumbu Y, ini sumbu X, berarti ini delta Y, ini delta X. Didapatlah nilai gradien delta Y per delta X di sini kan. Nah, sedangkan gimana kalau misalnya si sumbu Y-nya ini, si delta Y-nya ini sama dengan 0. Nanti gambarnya kan jadi kayak gini nih, dia nggak ada selisih kan ya. Y0 sama Y1-nya. Jadinya dia memiliki gradien yang 0. Kalau kayak gini. Terus dampaknya apa kalau gradiennya 0? Dampaknya berarti nilai dari fungsinya itu minimum atau maksimum. Nah, tapi kita belum tahu kan minimum atau maksimum. Kita harus lakuin langkah-langkah yang ada di screenshot kedua sama screenshot ketiga. Kita harus mencari titik-titik kritisnya, sama kita harus menguji turunan kedua. Oke, ini saya clear dulu. Langsung aja kita masuk ke soal ya. Di soal nomor 5A. Kita baca dulu soal nomor 5. Tentukan semua titik ekstrim dari fungsi yang diberikan dan tentukan jenisnya apakah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Sekarang kita balik lagi ke screenshot kedua. Screenshot kedua kita disuruh menentukan nilai titik kritis. Kita bahas nomor 5A dulu. Z sama dengan, soalnya ya, Z sama dengan F. X, Y sama dengan min 2X kuadrat min Y kuadrat plus 3Y. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Kalau menurut si screenshot kedua, kita kan disuruh menentukan titik-titik kritis dulu ya. Kita disuruh menentukan titik kritis dulu. Tapi sekarang kita coba lihat dulu deh di screenshot kedua itu. Titik kritisnya ada 3 jenis. Titik batas, titik stasioner, sama titik singular. Titik batas itu terjadi kalau apa sih?
Titik batas itu terjadi kalau di soalnya itu diketahui ada interval atau ada batasnya gitu. Misalnya, X lebih besar atau sama dengan 2 atau min 2 X 2 gitu. Ada batasnya gitu ya. Nah, sedangkan, lanjut dulu. Titik yang kedua, titik kritis yang kedua itu namanya titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Ketika X0,Y0-nya, X0,Y0 itu merupakan titik stasioner jika, masih ingat kan lambang segitiga kebalik itu dibacanya grad atau gradient, jika gradient dari fungsi f X0,Y0 itu sama dengan 0. Jadi harus dua-duanya. Gradient itu artinya apa? Gradient itu artinya turunan parsial dari fungsi. Jadi ketika fungsi f(x 0,0) diturunkan terhadap x, dia nilainya sama dengan 0. Dan ketika si fungsi f(x, y)-nya diturunkan terhadap y, nilainya juga sama dengan 0. Harus dua-duanya. Nggak boleh salah satu aja ya. Terus yang ketiga itu ada titik singular. Ini tadi yang stasioner itu kalau gradient f x 0,y0 sama dengan 0 nilainya. Terus yang singular itu pas kapan? Yang singular itu ketika x0-nya, x0,y0 tidak terdefinisi. x0,y0 tidak terdefinisi. Disinilah baru bisa dibilang dia titik singular. Ketika x0,y0-nya tidak terdefinisi. Ketika gradien dari fungsi x0,y0 tidak terdefinisi. Sorry ya, saya ralat. Oke, kita udah bisa masuk ke tahap pertama. Tahap pertama di soal bisa dilihat kita disuruh nentuin titik-titik kritisnya ya. Entah itu dia singular, stasioner, atau titik batas. Kalau titik batas sekarang kita lihat, di soalnya dikasih tahu nggak ada batas. Domainnya dibatasi nggak? Ada interval nggak di soalnya? Nggak ada kan ya? Cuma tok ini doang kan soalnya ya. Ya udah berarti dia bukan merupakan titik batas, titik kritisnya. Sekarang coba kita lihat di titik stasioner. Titik stasioner itu berarti kita mesti nyari turunannya dulu. Berarti kita harus cari fx sama dengan min 4x kan ya. Udah itu aja. Min 4x. Terus fy-nya min 2y plus 3. Disama dengan kan 0. Jadinya x-nya sama dengan 0. Terus min 2y plus 3 sama dengan 0. Ini jadinya min 2y sama dengan min 3. Y sama dengan 1,5. Nah, didapat deh titik stasionernya itu ketika turunan fungsi terhadap x dan terhadap y-nya itu disama dengan kan 0, dapatlah nilai x-nya 0, nilai y-nya 1,5. Kalau titik singular berarti nggak ada ya. Karena si gradien fx, y-nya kan terdefinisi nih. Jadi titik singular bukan, titik batas bukan, dia masuknya titik stasioner. Oke ya. Ini ingat-ingat fx-nya 0, fy-nya 1,5. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua. Lihat di screenshot ketiga ya.
Lihat di screenshot ketiga. Apa yang dikatakan di situ? Di situ dibilang, misalkan turunan parsial kedua dari fx, y kontinu pada cakram dengan pusat x0, y0 dan gradien fx0, y0 sama dengan 0, ya berarti itu si titik stasioner tadi kan ya. Didefinisikan D sama dengan fxx x0, y0 fyy x0, y0 dikurang f xy x0, y0 kuadrat. Sorry, kuadratnya di luar. Oke, gini ya. Kuadratnya di luar tuh ceritanya. Nah, terus diketahui jika D-nya lebih besar dari 0, terus fxx-nya lebih besar dari 0 juga, maka si fungsi yang mau kita cari statusnya apa itu memiliki nilai minimum lokal di x0, y0. Kalau yang ketika D-nya lebih besar dari 0 dan fxx-nya kurang dari 0, tulis aja deh. D-nya lebih besar dari 0, terus fxx-nya fxx-nya lebih besar dari 0, maka f merupakan minimum lokal. Tapi kalau D-nya lebih besar dari 0, terus fxx-nya kurang dari 0, berarti dia maksimum lokal. Tapi kalau misalnya D-nya kurang dari 0, berarti tidak memiliki minimum lokal. Tidak memiliki nilai minimum lokal. Tapi nggak dibilang dia punya maksimum lokal ya. Jadi cuma tidak memiliki minimum lokal gitu. Oke, sekarang kita coba masukin ke yang udah kita cari tadi, fxx sama fyy. Ntar ya, saya hapus dulu. Ini yang syarat-syarat ini bisa dilihat di grup ya. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Tadi kan kita udah dapet fxx-nya. Fx-nya. Fx-nya adalah min 4x. Fy-nya min 2y plus 3, ya kan? Nah, kita kan disuruh nyari sekarang langkah kedua itu kita disuruh mencari turunan keduanya. Bentar. Sebentar ya, sebentar. Sorry, tadi kita masukkan nilai. Kita kan tadi masukin nilai. Oh ya, kita harus cari dulu titik stasionernya. Sorry. Kita harus cari titik stasioner dulu. Berarti min 4x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Sekarang kita cari untuk yang Y-nya. Untuk yang Y-nya disama dengan 0, min 2Y sama dengan min 3, Y-nya 1,5. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang? Kita udah dapat kan titik stasionernya. Titik stasioner.
0,1,5. Sekarang kita menentukan D. Ya. Nggak usah deh, nggak usah. Kita nentuin D. Apa tuh komponen-komponen yang untuk menentuin D? Kita disuruh nentuin fxx. Kan fx-nya udah ada min 4x. Diturunin lagi terhadap variabel x, jadi min 4. Terus fxy udah diturunin terhadap x kan ya. Yang fungsi fx, y-nya jadinya min 4x. Terus diturunin terhadap x lagi. Jadinya diturunin terhadap y. Berarti 0. Terus yang f, y. Ini kan udah diturunin terhadap y nih. Turunin lagi terhadap y. Untuk yang kedua kalinya jadinya min 2. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung masukin ke D. Ke persamaan D tadi. D sama dengan, apa tadi rumusnya? Fxx, Fy dikurang Fxy kuadrat. Udah, sama dengan min 4 kali min 2 dikurang 0 kuadrat ya kan? Jadinya 8. Sekarang kita udah dapet D-nya itu sama dengan 8. Terus Fxx-nya sama dengan min 4. Nah, berarti kita lihat di screenshot ketiga ya. Kalau D-nya sama dengan 8, berarti D-nya lebih besar dari 0. Fxx-nya min 4 nih, berarti dia kurang dari 0 kan ya? Kurang dari 0. Artinya apa? Artinya adalah fx 0,y0 min 2x kuadrat min y kuadrat plus 3y, dia memiliki nilai apa? Dia memiliki nilai maksimum lokal. Gini ya. Untuk soal nomor 5A. Untuk soal yang 5B sama 5C supaya kalian makin katam, coba dikerjain di rumah ya. Maksudnya setelah tutorial ini berakhir. 5B sama 5C. Oke, sampai sini aja. Tutorialnya nanti recordnya saya kasih ya. Makasih.